Shalom, salam 6 agama. Perkenalkan, nama saya Cynthia Prilianti Nurak dari kelas BC91 dengan nomor NIM 200407511011 akan menjelaskan tugas keempat saya, yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Prinsip pembelajaran yang pertama adalah prinsip kontekstual. Prinsip kontekstual bermakna pembelajaran bahasa yang menghubungkan pengetahuan dengan situasi dunia nyata dalam kehidupan anak dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Contohnya adalah ketika guru membuat suatu kelompok untuk belajar. Jadi siswa di situ guru bertugas untuk menyatukan siswa dan membimbing siswa untuk menyelesaikan masalah yang diberikan atau menyelesaikan soal yang diberikan dari guru, dan antara siswa satu dan siswa yang lainnya itu bekerja sama untuk memecahkan soal tersebut. Prinsip pembelajaran yang kedua adalah prinsip integratif atau keterpaduan. Kebermaknaan pembelajaran jika dipadukan berbagai aspek kehidupan dan pengetahuan. Contohnya, jika dalam pembelajaran keterampilan membaca, kita dapat sekaligus memadukan keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Jadi jelas bahwa pembelajaran bahasa Indonesia tidak dapat disajikan secara terpisah-pisah, tetapi pembelajaran bahasa Indonesia dapat disajikan secara terpadu. Prinsip pembelajaran yang ketiga adalah prinsip fungsional. Nah, dalam prinsip pembelajaran fungsional ini bermakna pembelajaran bahasa jika digunakan secara fungsinya sebagai alat komunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. Nah, contohnya di sini adalah ketika guru melakukan diskusi bersama murid. Jadi guru itu bisa memberikan informasi kepada murid dan murid juga bisa memberikan informasi yang dia dapatkan ke guru dan ke teman-temannya. Jadi saling terlibat interaksi komunikasi antara guru dan siswa. Prinsip pembelajaran bahasa yang keempat adalah prinsip apresiatif. Kebermaknaan pembelajaran prinsip ini adalah jika dilaksanakan dengan menyenangkan. Prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga untuk pembelajaran aspek lain seperti keterampilan berbahasa. Nah, contohnya di sini ketika guru melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan sistem games atau permainan kecil-kecilan, atau bisa juga ketika guru melakukan proses pembelajaran memberikan kuis yang berhadiah. Itu bisa dilakukan di dalam kelas sebagai proses pembelajaran apresiatif. Lalu saya akan menjelaskan mengapa proses pembelajaran itu harus dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Menurut saya, jika metode pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas itu sangat tidak efektif. Jadi, apalagi ketika metode pembelajaran yang digunakan di dalam kelas masih sangat konvensional, yaitu metode ceramah. Dan dalam proses pembelajaran belajar mengajar, guru tidak pernah mengajak siswa keluar kelas untuk diberikan materi di luar kelas, sehingga ketika proses belajar mengajar berlangsung masih banyak siswa yang belum siap menerima pembelajaran. Siswa merasa bosan, jenuh, dan mengantuk ketika guru hanya menggunakan metode ceramah. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru tersebut di dalam kelas saat kegiatan proses belajar mengajar berlangsung, caranya adalah pemanfaatan segala sesuatu yang berada di sekeliling sekolah dan rumah. Itu menjadi proses pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar.
Contohnya itu pembelajaran tematik dalam tema lingkungan, memperkenalkan segala tumbuhan dan segala tanaman yang ada di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Itu saja penyampaian dan penjelasan tugas keempat dari saya. Maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Salam nama agama. Shalom.